Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Pangeran Yuan Chong membuka rahasia terbesar keluarga Chai, Lei, dan Luo kalau mereka sebenarnya adalah keluarga pendiri Kekaisaran Tianyu yang setara dengan 7 keluarga bangsawan. Setelah menggabungkan 3 martial arts Wan Jie sesuai perintah rahasia mutiara, maka dipilihlah keluarga Luo sebagai pemimpin 3 keluarga. Jujur Chuo Fan heran dengan perintah rahasia mutiara ini. Kok bisa Lembah Yaoming tahu isi perintah ini padahal berhasil dirahasiakan selama 1000 tahun? Chuo Fan bilang ke pangeran, apa jangan-jangan isi perintah ini memang termasuk membocorkan rahasianya? Dan benar aja, ternyata Perdana Menteri Zhuge Changfeng lah yang membocorkan tentang perintah mutiara ini kepada kepala Lembah Yaoming, Yu Wanshan. Setelah memastikan keamanan keluarga Luo, kini Chuo Fan bersiap untuk berkelana demi terus memperkuat level kultivasinya. Sebelum pergi, gak lupa Chuo Fan pamitan dengan Nona Luo dan memberinya array 4 besar yang setara dengan array level 5 untuk berjaga-jaga. Chuo Fan bilang ke Nona Luo kalau dia akan pergi selama waktu yang gak bisa ditentukan, tapi dia akan merekrut orang kuat demi terus memperkuat keluarga Luo ke depannya. Merasa sedih akan berpisah dalam waktu lama, Nona Luo malah mencium Chuo Fan untuk pertama kalinya. Setelahnya Chuo Fan juga pamitan dengan Yun Hai dan Panglong. Khususnya Panglong, Chuo Fan memberikannya Martial Arts Wan Jie Demonic level intermediate, sebuah skill menempa tubuh yang gak punya syarat minimal kultivasi. Hanya aja, melatih martial art ini akan membuat praktisinya merasakan hidup yang lebih mengerikan dari kematian. Sekalinya latihan, nggak boleh berhenti. Kalau nggak, jiwa praktisinya akan hancur nggak bersisa. Mendengar itu Panglong sampai gemetaran. Tapi karena tekadnya untuk menjadi lebih kuat, melampaui batasannya di Ki Gathering Realm, dia pun mengambil martial art itu dengan penuh semangat, meski tahu resikonya akan lebih mengerikan dari neraka. Terakhir Chuo Fan juga pamitan dengan Lei Yuting. Setelah memastikan Lei Yuting udah merekrut 600 anak yang punya fisik dan mental yang bagus untuk dilatih menjadi pasukan keluarga Luo, Chuo Fan pun memberikan intermediate skill Secret Shadow kepada Lei Yuting. Chuo Fan menyuruh Lei Yuting berlatih skill tersebut bersama orang yang dia percaya untuk membentuk tim bayangan yang bisa melindungi keluarga dari kegelapan. Terkait 600 anak, latih semuanya dengan skill martial art dasar. Yang paling lemah jadikan sebagai penjaga harian, yang rata-rata masukkan ke tim Lei Yuting. Sedangkan yang terbaik serahkan pada Panglong untuk menjalani latihan rahasia. Tentu Lei Yuting heran, kenapa bukan Chuo Fan yang memberi pelatihan kepada anak-anak ini? Chuo Fan bilang pada Lei Yuting kalau dia harus keluar dan semua alasan detailnya. Tapi kemudian, lagi-lagi Chuo Fan mendapat ciuman, dan Lei Yuting bilang kalau dia akan menunggu kepulangan Chuo Fan. Akhirnya Chuo Fan pun keluar dari kota Feng. Dia berencana mencari Beast Spirit yang bisa meningkatkan kekuatan kultivasi secara eksternal, serta dijadikan demonic monster. Berhubung gunung yang berisikan Beast Spirit harus melewati Lembah Yaoming, maka pertama-tama Chuo Fan pun pergi ke sana. Sebelum memasuki gerbang Lembah Yaoming, Chuo Fan sengaja menghabisi 2 orang untuk merebut token izin agar bisa masuk gerbang Yaoming tanpa halangan. Tapi begitu berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba Chuo Fan ditabrak oleh cewek remaja yang sedang kabur dari pengejaran. Cewek itu pun sembunyi di balik jubah Chuo Fan sampai yang mengejarnya nggak kelihatan lagi. Saat Chuo Fan mau pergi, cewek itu malah mengejarnya dan bilang, sebenarnya aku mencuri barang-barang mereka. Kalau aku tertangkap, mereka nggak akan membiarkanku pergi. Jadi, tolong bawa aku keluar, kakak. Mendengar itu, Chuo Fan malah tertawa kecil. Dia tahu cewek itu berusia 15 tahun dengan tingkat kultivasi lapisan keempat Ki Gathering Realm. Cukup lumayan untuk seusianya. Dan gak mungkin orang miskin bisa mencapai tingkatan ini. Apa iya kau benar-benar seorang pengemis yang harus mencuri? Tanya Chuo Fan curiga. Ngeliat si cewek terdiam, Chuo Fan gak peduli kecurigaannya barusan benar atau enggak. Tapi yang pasti, kalau Chuo Fan membantu si cewek, itu cuma akan menyinggung pasukan lokal. Makanya Chuo Fan pun langsung pergi karena dia nggak punya alasan untuk membantu cewek itu. Nggak kehilangan cara, si cewek malah bilang, kau pasti mau pergi ke Gunung Beast Spirit bukan? Perlu kau tahu, kau harus menunggu 3 bulan lagi baru bisa pergi ke Gunung Beast. Kalau hari ini, kamu nggak akan bisa ke sana.
kata si cewek yang berhasil menghentikan langkah Chovan dan membuatnya penasaran. Si cewek lanjutin, aku beritahu padamu, pasir hisap berlian akan keluar dari Gunung Beast. Makanya lembah Yaoming udah memblokir Gunung Beast selama 3 bulan ini. Nggak ada orang lain yang diizinkan masuk. Mendengar pasir hisap berlian, Chovan pun tersenyum. Karena setahu Chovan, pasir hisap berlian dikenal sebagai darah bumi. Sangat langka dan sulit ditemukan. Pasir ini digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata spirit level 5. Tapi yang paling penting, pasir ini sangat cocok dengan Bloody Baby milik Chovan. Dalam hatinya Chovan bilang, kalau ada tubuh yang terbuat dari pasir hisap berlian, diperkirakan melawan expert Profound Heavenly nggak akan menjadi masalah. Ngelihat Chovan tersenyum setelah mendengar pasir hisap berlian, si cewek pun mengajukan kesepakatan. Kalau Chovan bersedia membawanya keluar dari kota, dia akan memandu Chovan untuk pergi ke Gunung Beast. Ketika pasir hisap berlian keluar, si cewek bilang kalau mereka bisa mencuri sedikit saat pasukan lembah Yaoming lengah. Sebenarnya Chovan tahu kalau lembah Yaoming gak mungkin akan lengah terhadap barang langka seperti itu. Tapi kalau si cewek memang tahu jalan rahasia untuk ke sana, maka gak ada salahnya untuk mencoba, menurut Chovan. Sehingga Chovan dan cewek itu setuju melakukan deal-dealan. Barulah kemudian cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Xiaoning. Namun baru aja Chovan dan Xiaoning melangkahkan kaki mereka, tiba-tiba dia dikejar oleh seorang pemuda bersama pasukannya yang meminta Xiaoning untuk segera pulang. Pemuda itu bilang ke Chovan kalau ini masalah keluarga Sui. Kalau nggak mau kena masalah, serahkan kembali Xiaoning itu. Mendengar nama keluarga Sui, Chovan pun ingat kalau keluarga ini adalah keluarga pertama yang bisa ditemui di kota Qingming. Mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga kelas 2. Chovan nggak menyangka kalau Xiaoning ternyata memprovokasi keluarga Sui. Karena Chovan nggak mau melepas Xiaoning, pemuda itu pun marah dan teriak, "Apa kau gila, hah? Sebelum datang ke kota Qingming, apa kau nggak tanya siapa keluarga Sui kami? Apa kau berani bikin masalah dengan keluarga Sui?" Tentu aja aku udah tanya. Nyatanya keluarga Sui cuma seekor anjing yang diikat ke kota Qingming oleh lembah Yaoming. Aku datang ke Gunung Beast untuk mencari spirit beast langka. Masa iya aku harus memperhatikan seekor anjing seperti kalian? Kata Chovan dengan nada provokasi. Namun tiba-tiba Xiaoning mendorong Chovan di belakang karena nggak suka Chovan mengejek keluarga Sui seperti itu. Hal itu ngebuat Chovan heran sih. Dia marah untuk Xiaoning, kok malah dia yang disalahkan? Tapi karena udah terlanjur provokasi, pemuda itu nggak mampu menahan amarahnya lagi dan langsung menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Chovan. Ngelihat itu, Chovan mengaktifkan aura di tangannya dan menghempaskan aura tersebut yang ngebuat semua pasukan tadi langsung terpental keras ke belakang, tewas seketika. Nggak cuma pemuda itu, bahkan Xiaoning juga sampai kaget parah begitu tahu Chovan ternyata sangat kuat seperti ini. Nggak terima pasukannya tewas, pemuda itu mengaktifkan aura petir di tubuhnya dan dia bilang, "Biarkan aku, Suegang, melihat apa yang bisa kau lakukan." "Suegang? Jadi kau putra tertua keluarga Sui ya?" tanya Chovan penasaran. "Gimana? Apa kau takut sekarang, hah?" kata Suegang dengan lantang. Chovan pun tersenyum dan menjawab, "Bukan takut, tapi merepotkan sih. Kalau aku menyinggungmu di sini, khawatirnya aku harus menghadapi masalah yang gak terhitung di kota Qingming ini. Jadi, akan lebih baik kalau aku menutup mulut kalian selamanya, agar telingaku tetap bersih," kata Chovan yang kemudian mengaktifkan aura pekat di tubuhnya dan melesat secepat kilat ke arah Suegang. Suegang yang kaget ngelihat kecepatan Chovan, buru-buru menembakkan martial art spiritual tingkat tinggi, Wind Roar. Seketika aura pukulan melesat ke arah Chovan, tapi dengan mudah Chovan menghindarinya ke samping. Nggak lupa Chovan mengaktifkan Bloody Baby yang ngebuat Suegang kaget bukan main karena tubuhnya nggak bisa bergerak lagi. Di saat itulah Chovan menghantam wajah Suegang sampai dia terhempas dan terseret jauh di atas tanah hingga memuntahkan darah. Belum sempat Suegang berdiri, Chovan udah mendekatinya yang ngebuat si kawan bergetar hebat saking takutnya. Lalu dengan tatapan intimidasi, Chovan bilang, "Tuan Sui, yakinlah setelah kau mati, aku akan segera mengirimkan para budakmu ini untuk menyusulmu. Nggak akan ada yang selamat, setidaknya dalam 3 bulan ini. Aku nggak mau dikejar-kejar oleh keluarga Sui seperti kalian.
Biarlah masalah ini menjadi kasus tanpa kepala, kata Jovan sambil mencekik leher Suegang dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas. Di saat Suegang nyaris tewas gak bisa bernapas, tiba-tiba Xiaoning teriak, "Berhenti! Jangan habisi dia!" Jovan tambah heran lagi, kenapa Xiaoning ngelarang menghabisi orang yang menjadi musuhnya. Makanya Xiaoning pun bilang, kalaupun mereka adalah musuhnya, dia gak mau mereka tewas terbunuh. Alasan itu gak masuk akal bagi Jovan. Lagian Suegang ini udah menjadi musuh baginya, yang artinya wajib mati. Tapi Xiaoning malah bilang, kalau kau gak membiarkannya pergi, aku gak akan menunjukkan jalan padamu. Mendengar itu, Jovan terpaksa melepas Suegang. Dia gak peduli lagi kalau keluarga Sue mengejarnya. Jadi dia meminta Xiaoning untuk segera nunjukin jalan ke Gunung Bis. Gak perlu lagi menunggu 3 bulan. Dengan begitu, Xiaoning bisa keluar dari kota ini untuk menjauh dari keluarga Sue. Sekejap kemudian, pemimpin keluarga Sue datang melihat situasi. Dan dia sangat kaget ngelihat pasukan keluarga Sue banyak yang tewas. Belum lagi ngelihat Suegang yang duduk di pojokan, seperti jatuh mental nyaris gila. Dengan wajah panik, si pemimpin nanya, Suegang, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membuatmu menjadi seperti ini?" Saking takut dan jatuh mental, Suegang yang menangis gak mampu menjawab pertanyaan itu. Ngelihat itu si pemimpin heran dan bilang dalam hatinya, Suegang bukan orang penakut, tapi dia sangat gagah berani. Bisa menakuti seseorang di layar ke-8 Key Gathering dalam waktu singkat. Seberapa mengerikannya master itu sebenarnya? Kata si pemimpin sambil mencoba menenangkan Suegang. Mau gimana pun, si pemimpin gak peduli. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Sue di kota Qingming akan menerima ganjaran keras darinya. Gak berselang lama, Jovan dan Xiaoning berhasil mendekati jalan untuk menaiki Gunung Spirit Beast. Sambil mengintai di balik semak-semak, Jovan ngelihat yang menjaga jalan pendakian adalah orang-orang kuat yang berada di Bone Tempering Realm. Dengan kekuatan Jovan sekarang, serta kombinasi pedang demonik grade 3 dan Bloody Baby, harusnya mudah untuk menerobos pertahanan penjaga ini. Masalahnya, kalau main langsung gas aja, pasti akan memancing Elder Lembah Yoming datang kemari. Makanya Jovan pun nanya ke Xiaoning, di mana jalan rahasia yang dia bicarakan sebelumnya. Sambil menangis, Xiaoning pun menyuruh Jovan mengikuti langkahnya. Jovan pun menurutinya, tapi tetap aja dia heran, kok bisa Xiaoning gak berhenti menangis sejak tadi? Padahal yang tewas dan terluka itu adalah musuh yang mengejarnya. Keluarga aja bukan, tapi kok nangisnya gak berhenti? Tanya Jovan yang heran dalam hatinya. Namun Jovan gak mau pusingin hal itu sekarang. Lagian Jovan lebih khawatir kalau dia membawa Xiaoning ke gunung, bisa-bisa Xiaoning gak mampu menghadapi Spirit Beast yang mengerikan. Bahkan telinganya gak akan sanggup mendengar teriakan beast tersebut. Akhirnya Xiaoning dan Jovan tiba di depan sebuah sungai, di mana di seberang ada semacam jalan rahasia berbentuk lubang yang dulu sering Xiaoning gunakan untuk sembunyi dari ayahnya dan bermain dengan abangnya. Jovan yakin kalau lubang itu jalan rahasia. Meski begitu, dia tetap menyuruh Xiaoning untuk maju di depan sebagai pemandu. Tapi saat mereka berdua baru memasuki lubang tersebut, tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang, "Ning-er, berhenti!" Ternyata itu adalah pemimpin keluarga Sue. Dan yang bikin Jovan kaget, ternyata orang itu berada di puncak Bone Tempering Realm. Saat si pemimpin yang dahinya berkerut mendekat, Jovan pun bertanya, "Apa kau kepala keluarga Sue? Sue Yanlong?" "Hah, mata yang bagus. Dan kau, apa kau yang melukai anakku, Suegang?" Kata Yanlong balik bertanya. Jovan mengiyakan. Lagi pula Suegang mau membawa orangnya pergi. Jadi, dia udah cukup baik hati membiarkan Suegang tetap hidup saat ini. "Memangnya siapa orangmu?" Tanya Yanlong penasaran. Dan begitu dia ngelihat Xiaoning sebagai orang yang dimaksud, Yanlong langsung heran berkeringat dingin. Tiba-tiba, anak laki-laki Yanlong yang lain berhasil menyusul dan dia senang tebakannya benar tentang tempat persembunyian Ning-er. Tanpa ragu cowok itu menerjang ke arah Jovan agar bisa merebut kembali Xiaoning. Ngelihat itu Jovan pun kesal dan bilang dalam hatinya, "Bocah ini buta parah. Dia nggak tahu kalau aku jauh lebih kuat darinya," kata Jovan yang kemudian menangkap leher si bocah dan mencekiknya tanpa ampun yang membuat Yanlong panik ketakutan. Sambil terus mencekik, Jovan pun bilang, "Key Gathering Realm lapisan kelima ya? Pasti dia anak keduamu yang bernama Suelin bukan?" Spontan Yanlong meminta Jovan melepas Suelin. Kalau enggak,
dia nggak akan membiarkan Jovan pergi. Namun Jovan malah bilang, kalaupun aku melepasnya, kau pasti nggak akan membiarkanku pergi. Tuan Sui, nggak peduli apapun masalah yang kau miliki dengan Xiaoning, dia adalah orangku sekarang. Jadi aku harap kau berhenti di sini. Kalau enggak, kau harus bawa pulang mayat anakmu ini nanti, kata Jovan yang memperkuat cekikannya sehingga Suelin makin kesakitan. Bahkan matanya mulai memutih sebagai tanda kalau dia mulai sekarat. Namun tiba-tiba Xiaoning lagi-lagi melarang Jovan menghabisi Suelin. Ngelihat itu Jovan pun kesal dan bilang dalam hatinya, sialan bocah ini. Dia ini bego atau gila sih? Kenapa dia bersikap seperti ini pada orang-orang yang jelas adalah musuhnya? Ngerasa nggak ada pilihan lain. Setelah Yanlong tahu nama Jovan, dia pun bilang, baiklah Jovan, apa kau akan tetap melindungi bocah perempuan itu? Apapun yang terjadi. Apa katamu? Jelas-jelas dia orangku. Udah pasti aku akan melindunginya sampai akhir, jawab Jovan dengan kesal. Mendengar itu Yanlong pun bilang, kalau begitu mari kita taruhan. Pertama, lepaskan anak laki-lakiku dulu. Dan jika kau bertarung denganku dan aku nggak bisa menang dalam 10 gerakan, aku nggak akan mengejarmu lagi. Gimana menurutmu? Jovan senang mendengar tantangan itu. Makanya dia pun segera melepas Suelin. Ngelihat itu Yanlong pun bilang lagi, bagus. Tapi, apa kau nggak takut kalau aku nggak memegang janjiku? Kata Yanlong mengancam. Jovan ngejawab, hahaha, kalaupun aku mau menghabisinya, bahkan kau pun gak sanggup menghentikanku, kata Jovan seolah bilang kalau Yanlong bukan tandingannya. Kesal ngerasa diremehkan, tanpa ragu Yanlong langsung menerjang sekuat tenaga ke arah Jovan. Ngelihat itu Jovan malah tersenyum dan ikutan menerjang ke arah Yanlong yang membuatnya lumayan kaget. Dalam hatinya Yanlong bilang, dia melawan balik. Bukankah lebih gampang baginya untuk bertahan? Kenapa bocah ini malah ikutan menyerang? Tiba-tiba Jovan ngeluarin pedang sabit demoniknya yang membuat Yanlong kaget bukan main. Tanpa ragu Jovan menebaskan pedang demonik itu yang memaksa Yanlong harus menghindar ke belakang. Setelahnya Jovan mengaktifkan Bloody Baby untuk menghentikan gerakan Yanlong. Diikuti tebasan pedang sabit demonik tanpa ampun sekali lagi. Ngerasa kemenangan udah di depan mata, Jovan teriak dalam hatinya, hahaha, berhasil. Namun siapa sangka Bloody Baby terpental dari tubuh Yanlong. Bahkan pedang sabit demonik cuma bisa sedikit menggores pipi si kakek itu. Semua itu akibat aura pertahanan yang dipancarkan oleh item Defensive Spirit grade 2. Ngelihat itu Jovan gak heran kenapa Bloody Baby-nya yang masih di Key Gathering Realm gak mempan terhadap Yanlong. Mau gak mau, Jovan harus fokus pada penggunaan pedang sabit demonik. Sementara itu Yanlong sendiri sebenarnya tertekan parah. Dia gak menyangka seseorang yang berada di lapisan kelima Key Gathering Realm bisa sekuat ini. Kalau aja dia gak punya item Defensive Spirit, pasti kepalanya udah terbang barusan. Sambil berkucuran keringat, Yanlong bilang dalam hati, sial, apa bocah ini seorang monster? Mau gimana pun aku adalah master puncak Bone Tempering. Hari ini aku benar-benar gak percaya bocah yang berada di Key Gathering bisa menekanku sejauh ini. Ini sangat memalukan. Aku harus memimpin dalam pertarungan ini. Aku gak boleh membiarkan bocah ini berada di depanku, kata Yanlong sambil mengaktifkan aura emas di tubuhnya. Namun tanpa ragu, Jovan berteriak, gerakan kedua, kata Jovan sambil menerjang dan melempar pedang demonik yang memaksa Yanlong harus melompat ke atas. Pedang itu langsung kembali ke Jovan ibarat bumerang, sehingga lagi-lagi Yanlong harus melompat untuk menghindar. Yanlong ngerasa cuma pedang sabit inilah yang dari tadi mengancamnya, makanya dia harus fokus pada pedang itu. Lagi pula dia punya 10 gerakan sebelum dinyatakan kalah. Tapi Jovan benar-benar gak memberikan jeda. Berkali-kali dia menebas secara beringas ke titik vital, sehingga Yanlong gak punya pilihan lain selain menghindar dan menciptakan jarak. Dia benar-benar gak bisa melancarkan counter. Kini tubuh Yanlong makin bergetar hebat dan keringat membasahi wajahnya. Dalam hatinya dia bilang, kenapa yang unggul dalam pertarungan ini adalah dia? Tiba-tiba Suelin yang berada di belakang Yanlong bilang, ayah, tadi ayah yang bilang kalau ayah yang akan menyerang dia dengan 10 gerakan. Terus kenapa ayah malah membiarkan dia yang menyerang 10 kali? Cepat ayah,
Habis si bocah nggak tahu malu itu. Yanlong pun kesal diceramahin oleh anaknya. Dalam hatinya dia bilang, dasar bocah tolol. Kau nggak perlu ngomong gitu ketika kau idiot nggak tahu apa-apa. Apa kau nggak lihat betapa tajam dan mengerikannya senjata di tangan bocah itu? Kau mau aku bertaruh dan menjadi bahan tertawaan? Parahnya, Suelin makin menyemangati ayahnya dan itu cuma ngebuat Yanlong makin jengkel setengah mati. Ngelihat itu Chovan tertawa cekikikan dan langsung menerjang secepat kilat sambil menebaskan pedang sabit demoniknya yang lagi-lagi Yanlong terpaksa harus menghindar. Tapi kali ini berbeda. Chovan mengaktifkan teknik klon sehingga kini dia menjadi 3 orang dan itu ngebuat Yanlong terkaget-kaget luar biasa. Tanpa ragu Chovan langsung menyerang dari 3 sisi dan itu membuat Yanlong sangat kebingungan. Dan tiba-tiba 2 bayangan Chovan menghilang di depan Yanlong sehingga Yanlong gak kuasa menahan rasa terkejutnya dan dia teriak, "Apa? Bagaimana mungkin?" Tanpa Yanlong sadari, ternyata Chovan udah berdiri tepat di belakangnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus keseruan alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.